Halo teman-teman, bertemu kembali di acara Family Corner dengan saya Lee Seng Chuan. Ada data yang menarik yang ingin saya bacakan buat teman-teman semua. Berdasarkan laporan statistik Indonesia, angka perceraian di Indonesia mencapai 516.000 kasus selama tahun 2022. Dibandingkan dengan 2021 berarti terjadi kenaikan sekitar 15%. Di tahun 2021 berarti ada kasus kira-kira 447.000 kasus. Itu adalah angka perceraian secara hukum, artinya yang terdaftar. Nah, selain itu sebenarnya teman-teman ada lagi perceraian secara emosi. Nah, ini yang tidak pernah tercatat. Dan kalau dugaan saya, angka ini mungkin lebih tinggi daripada perceraian secara hukum. Apa itu perceraian secara emosi? Itu adalah maksudnya adalah pasangan yang secara hukum tidak bercerai namun sudah tidak sejiwa. Ada yang mungkin masih seranjang, pisah ranjang, atau pisah kamar. Nah, komunikasi mereka sangat minim, dan kalaupun mereka saling berkomunikasi itu selalu saling menyakiti. Dan jika tidak dibantu, sebagian pasangan ini akan benar-benar bercerai. Nah, hari ini kita akan membahas apa yang kita bisa lakukan, teman-teman, agar pernikahan bukan menjadi neraka, tapi menjadi surga. Nah, hadir bersama kita hari ini pembicara Pendeta Bimantoro Elifas. Ya. Ya Pak, selamat datang Pak. Terima kasih nih diundang. Nah, beliau ini adalah konselor ya Pak ya, Ya. dan juga pelayanannya adalah di Pusat Konseling Blessing. Ya. Pak, kan kita mau bicara soal bagaimana sebenarnya relasi antara pasangan suami istri nih Pak. Ya. Dari sudut pandang Bapak nih sebagai awal nih Pak ya, sebagai pembukaan dari pengalaman Bapak selama 16 tahun ini, apa yang Bapak lihat yang paling menarik nih Pak? Selama ini tuh kita ditunjukkan potret keluarga yang menurut kita tuh biasa-biasa aja. Nggak ada yang sesuatu yang perlu dikhawatirkan lah ya. Kenapa? Karena dari generasi ke generasi keluarga kita tuh kayak begitu gitu loh ya. Saya nggak tahu ya ada berapa persen keluarga Indonesia yang suami istri itu hangat, romantis gitu ya. Kalau kita bicara romantisme, kalau itu mah film-film Hollywood gitu ya. Kayaknya itu dunia barat banget gitu ya. Sehingga saya ambil contoh dari saya pribadi aja ya. Semua keluarga yang saya kenal itu pekerja keras. Ya, suami-suami itu pekerja keras. Semua tante-tante saya gitu tuh ibu rumah tangga yang luar biasa baiknya. Yang dari pagi sampai malam itu ngurusin rumah tangganya. Ya. Sehingga bagi saya itu cukup gitu loh. Nggak perlu kita lihat mereka duduk di sofa berdua, nonton berdua, atau jalan-jalan. Bagi kita tuh sebuah pemandangan yang malah awkward, aneh malah gitu ya. Nah tapi ternyata hal yang kita anggap biasa ini, itu bahaya gitu loh. Lalu hal yang kita anggap itu terlalu idealistik, yang western style itu ya, kita anggap itu aneh banget gitu ya, suami istri jalan berduaan, ya punya quality time, apa itu ngapain gitu loh. Yang penting saya udah menjalankan fungsi saya sebagai kepala rumah tangga, saya menjalankan fungsi saya sebagai ibu rumah tangga, udah nggak boleh dikomplain. Oke, Pak. Sebelum lebih jauh, Pak. Teman-teman, nanti terjebak kita nanti udah lebih detail, Pak. Ini menarik, Pak. Artinya sebenarnya tidak ada satu contoh yang ideal sebenarnya. Mungkin banyak keluarga juga melihat bahwa memang kalau namanya suami ya sudah mengerjakan tugasnya selesai, istri sudah selesai, begitu saja. Tidak ada contoh yang terlalu apa ya? Nggak ada contoh yang benar-benar harusnya seperti ini. Atau gimana Pak? Iya, susah carinya. Susah nyarinya kan Pak ya? Atau kalaupun contoh itu film-film barat yang terlalu mungkin menurut kita ada apaan sih begitu Pak? Iya. Rasanya nggak perlu. Rasanya nggak perlu. Oke. Nah teman-teman, menarik kan ya teman-teman ya? Karena justru memang ini yang akhirnya muncul banyak pertanyaan. Nah saya mulai nih Pak dengan pertanyaan pertama. Sebenarnya hubungan seperti apa yang harusnya selalu ada Pak antara suami dan istri? Seperti kita tahu Pak, misalnya kalau orang baru menikah katanya nih Pak ya, kalau baru menikah, hangat. Kemudian makin lama makin hangatnya makin hilang, terjebak yang tadi Bapak katakan bahwa yang penting fungsinya masih oke, ya sudah. Itu gimana Pak menurut Bapak? Kalau kita bicara kita tarik budayanya ya, jadi budaya. Jadi bahwa sebetulnya kan harus ada hubungan yang
memang suami istri itu mesti ada hubungan profesional, fungsional ya. Fungsional. Ya. Tapi juga harus ada personal. Fungsional dan personal. Oke. Ya. Dan ada rekreasional. Rekreasional. Oke, rekreasional. Ya. Oke. Jadi fungsional, personal sama rekreasional ya. Kenapa tiga-tiganya mesti ada? Kebanyakan kejebaknya di satu nih. Jadi melihat rumah tangga itu sekedar transaksional aja. Oh, saya mau berumah tangga. Nah, ini reason orang, sehingga apa? Reason orang untuk menikah itu udah jadi keliru. Makanya banyak orang tua itu kalau cari suami buat anak-anaknya, yang dilihat apa sih? Pekerjaannya dulu lah, nggak langsung di sini lah bro. Ini tuh obvious lah ya. Lu kerja di mana kan gitu, nomor satu gitu ya. Relasinya uangnya nih. Ya, gitu. kerja tuh artinya, oh anak gua kalau gua kasih ke lu aman dia, ya. Kalau kerja kurang bagus, papa lu sama mama lu siapa kan gitu. Oh papa mamanya oke lah ya gitu ya. Tapi begitu dua-dua ini nggak oke, orang tua ada keberatan lah biasanya ya. Jadi mereka tidak lagi melihat bahwa oh dua orang ini adalah dua orang yang sedang membina sebuah relasi, sehingga yang fungsional ini sebetulnya cuma backup aja. Saya melihat mungkin ya masih di atas 60% ini diturunkan. Oke. Sampai ke level orang-orang seperti saya yang mau punya mantu. Saya udah punya mantu ya. Saya udah punya mantu. Iya. Jadi, cuma saya karena anak saya laki-laki semua, maka yang saya tekankan anak-anak saya, lu kalau mau nikah ya lu mesti kerja dulu gitu loh. Nggak bisa lu makan cinta kan gitu kan. Ya, itu tanggung jawab saya sebagai orang tua untuk kasih tahu anak-anak saya. Nah, sehingga bagi saya mesti hati-hati sekali nih. Apakah relasi yang personal ini menjadi basic yang paling kuat apa enggak? Tadi ya. Nah, jadi kita nggak bicara, kita agak susah nih bicara ke situ. Karena apa? Itu kan abstrak. Oke. Kami saling mencinta apa? Nggak ada buktinya buat gua. Indikatornya atau abstrak. ini susah ya? Abstrak lah. Abstrak. Ya. Tapi kalau Om saya kerja di bank misalnya gitu ya, udah level ini ya. Oh kita udah tahu lah kira-kira average kerja berapa gitu ya. Atau saya bersyukur ya mantu saya dokter misalnya gitu ya. Oh oke lah gitu ya. Jadi buat saya itu yang membuat kita jadi bias nih sampai hari ini. Oke. Nah, sehingga dasar pernikahan apa sekarang bro? Transaksional aja bro, fungsional aja. Begitu masuk ke situ, maka hari-hari manis itu paling bertahan 2 minggu. Honeymoon stages nih, 2 minggu. Kenapa? Karena ya itu cuma euforia sesaat aja ya, habis pemberkatan, habis resepsi, lalu pergi entah ke Bali, sekarang ke Labuan Bajo gitu ya. Ada yang pergi mungkin ke Jepang atau pergi ke Turki atau kemana gitu. Itu kan paling long lastingnya berapa sih kita boleh cuti? Cuti kantor kan 3 hari gitu. Seminggu lah maksimum gitu. Lalu begitu balik ke rumah, yang naik apa nih? Nah, sehingga bagi saya dasar pertimbangan moral, pertimbangan personal ini yang mesti sebenarnya lebih mulai kita amplified ya, kita perkuat ketika kita mau menghantarkan anak-anak kita untuk masuk di jenjang pernikahan. Nah, bagi saya ini masih minim. Jadi kita masih banyak terjebak dengan fungsional dari Pak ya. Makanya no wonder perceraian tinggi. Kenapa? Kenapa perceraian tinggi? Ketika fungsi sudah tidak lagi bisa didapatkan dari pasangan, tinggi langsung. Iya. Tadi Bapak sempat sebutkan rekreasional. Nah itu gimana itu Pak? Jadi dibayangin aja, kalau personal aja nggak masuk, bagaimana bisa membangun rumah tangga itu sebagai sebuah rekreasional. Rekreasional itu apa sih? Ketika saya pergi training itu rekreasi sebetulnya. Kenapa? Karena saya mendapatkan fun. Saya belajar, Pak Seng Cuan kan trainer gitu ya. Kalau kita ngajarin orang tidak fun, dia pulang nothing. We have to be fun. Artinya apa sih? Bagaimana orang itu bisa belajar lalu mendapatkan kalau nggak fun. Nah, maka pernikahan itu mesti sesuatu yang rekreasional dan fun. Tapi bukan berarti jalan-jalan terus ya Pak ya? Enggak, artinya gini, rekreasional itu kan sebetulnya bagaimana kita recharging diri kita. Jadi begitu you ketemu sama pasangan, you sedang rekreasional, sedang recharging untuk menghadapi. Jadi bayangin aja, kalau nggak ada personalnya udah gagal nih. Gimana masuk situ? Jadi begitu kita pulang ke rumah, kita bukannya relax, ya recharging buat perjalanan besok gitu ya. Wah, stres lagi Pak?
malah disedot lagi energinya. Wah gitu ya, buat apa ya, bertahan dengan tipe pasangan yang kayak gini nih. Dari pulang kantor tuh udah mikir, aduh gue mesti ngapain ya, kalau dia begini gue mesti ngapain, dia begini mesti ngapain. Sehingga apa yang terjadi tadi, orang tuh saling menyedot. Pulang ke rumah bukannya tambah seger besoknya. Ya, jadi rumah tuh bukan jadi charging point, Iya. tapi jadi malah ngabisin semua energi. Ngabisin energi. Jadi itu kalau 1 hari, bro. Kalau bertahun-tahun ya, Pak. Bisa dibayangkan. Makanya tidak heran ada yang namanya perceraian secara emosi, Pak ya. Iya. Mau cerai nggak berani, mikir-mikir, tapi ya sudah dingin sekali. Biasanya kalau udah secara fungsional masih berperan, dia nggak akan kemana-mana tuh, situ aja larinya. Karena apa? Jadi hidup itu cuma sampai tataran fungsional aja, tidak masuk ke personal, nggak masuk ke rekreasional. Cuma fungsional aja. Itu sudah emotionally flat. Oke. Maka ada banyak pasangan datang ke saya itu, ya kita sudah seperti kakak adik. Loh, yakin udah seperti kakak. Itu jadi sebuah yang kayaknya bagus ya. Semakin lama kami kayak kakak adik. Buat saya is totally wrong. Kakak adik itu nggak ada lagi romantisme ya, nggak ada lagi ketertarikan seksual gitu ya. Hubungan juga cuma sorry ya basa-basi. Kalau kita kakak adik, bro, kan gue nggak bakal tanya macam-macam ya, gimana? Ya gitu aja, ketemu seadanya. Ya. Tapi ada yang bilang juga kalau udah makin tua tuh seperti sahabat. Itu juga nggak bener, Pak. Mesti tetap as a lover. Di dalamnya ada sebagai saudara, oke lah ya, sebagai sahabat itu bisa lover gitu. Tetap harus ada. Harus ada 3 komponennya. Komitmen mesti ada. Oke. Ya, passionnya mesti ada. Komitmen, passionnya. Ya. Lalu komitmen, passion, lalu kita mesti ada lagi love-nya mesti ada. Komitmen, passion, love. Oke. Pak, yang tadi itu menarik, Pak. Ketika tidak ada, jangankan rekreasional, personal saja tidak ada. Berarti sebenarnya apakah itu secara bertahap ya, atau maksud saya gini, dalam sebuah relasi itu berarti harus fungsional tuh memang harus jalan dulu. Harus. Baru bisa ke personal, baru bicara soal rekreasional. Ya. 3-tiganya mesti ada sebetulnya. Oke. Apakah bertahap atau bisa loncat-loncat, Pak? Seperti itu, Pak. Sebetulnya 3-tiganya mesti ada sebetulnya. Oke, harus ada 3-tiganya ya, Pak ya. Jadi kalau kita mau melihat sebuah pernikahan itu yang bisa jadi contoh, itu 3-tiganya. Walaupun misalnya rekreasional kecil misalnya ya, tapi mesti ada dia. Bahwa ketika saya ketemu pasangan saya itu, saya mesti bisa happy gitu loh. Doing nothing itu ya, duduk berdua dengan pasangan, saya happy gitu loh. Pegangan tangan aja saya happy, doing nothing. Karena bahasa cintanya Gary Chapman kan gitu ya. Ketika spending time together itu kan time is bahasa cinta gitu. Nah kalau itu udah nggak ada, itu nggak ada effortnya loh. Jadi I know you love me when you want to spend your time with me. Itu nggak ada effortnya, cuma sekedar duduk aja, berdua, tidak bicara apa-apa, tidak lakukan apa-apa, hanya berdua aja. Udah recharging, oh itu hebat. Keren ya, Pak. Hebat. Jadi itu levelnya begitu ya, rekreasionalnya begitu. Jadi buat saya harus ada semuanya. Kenapa begitu? Karena tantangannya kan udah nggak gampang sekarang. Kalau dulu zaman saya, suami kerja, istri enggak, masih nggak apa-apa. Zaman sekarang nggak bisa, bro. Zaman gue beli rumah di Bintaro, dengan gaji gue, berapa times kita bisa menghitung ya. Sekarang harga rumah Bintaro udah berapa, gaji mereka tidak naik selipatan investasi itu. Ya mungkin beli rumahnya di daerah Maja sana ya, tapi udah nggak visible buat saya komuter gitu ya. Nah ini kan akhirnya tekanan-tekanan ini membuat suami istri semakin jarang ketemu ya. Saya kasih contoh anak saya aja ya. Anak saya itu kerja di Papua, 6 minggu sekali dia kembali. Buat 2 minggu di sini. Istrinya dokter di rumah sakit. Yang kerjanya 12-24 jam. Ya ketika suaminya pergi, nyaman-nyaman aja gitu ya. Begitu ketemu sama-sama, wah ini cari waktu mereka bisa berdua aja. Susah ya. Iya. Karena begitu anak saya di rumah, istrinya mesti kerja kan. Dia nungguin. Nah, sehingga saya ingatkan, ya, kita tidak bicara quality time. Quality time means no time. Quality times? Means no time. Oke. Gimana maksudnya, Pak?
Jadi orang kan bilang gitu ya, ya yang penting quality time-nya lah. Quality time is no time lah. Jadi memang kita mesti bikin strategi. Saya bilang oke, jadi akhirnya anak saya tuh kadang, Pak aku mau pacaran dulu ya, sorry nggak ke rumah. Ya, Iya. jadi kita jangan, jadi Kalau itu kan masih yang berdua nih Pak. Kalau yang sudah ada buntutnya. jadi quality time itu mesti 24 hours mesti quality time. Jadi quality time itu bukan kita kemudian, oh yang penting sejam ketemu. Enggak, quality time itu mesti 24 jam quality time. Di semua kesempatan. Sekarang tuh ada video call gitu ya. Saya setiap pagi itu video call, saya lagi di Jakarta, selalu video call untuk doain anak-anak saya sama istri saya. Kita ngambil di video call. Karena tuh kemajuan teknologi luar biasa lah gitu. Iya. Lalu kayak gini nih, nanti pulang saya kasih tahu saya lagi ke Mangga Besar. Itu sebenarnya quality time, biar dia tahu saya ada di mana gitu ya, lagi ngapain ya. Jadi 24 jam tuh kita mesti memang quality time harus. Jadi sedetik apapun yang Tuhan kasih, apa sih yang bisa saya share buat keluarga saya? Jadi maksud Bapak dengan mengabarkan saja saya ada di mana itu juga termasuk. Iyalah, kita Ini tetap ya, Pak, ya? kita tetap mempertahankan jangkarnya itu loh. Karena buat saya gitu. Jadi mari kita menghargai itu. Jadi saya bukannya ini ya, tapi quality time means no time. Jadi kalau you mau buat quality time ya 24 jam itu. You ada bersama dengan mereka atau nggak bersama mereka, gimana caranya menciptakan quality time itu? Just say hi. Oke. Tapi ada juga begini Pak polanya. Kalau Senin sampai Jumat kan sibuk banget kerja. Ya sudah, Sabtu Minggu saja. Itu yang akhirnya orang terjebak dengan quality time cuma di 2 hari lah. Tapi Sabtu seminggu pun nggak totally 24 jam kan. Ada yang golfing gitu ya, ada yang kemudian olahraga pagi, Minggu ada yang sibuk di gereja seharian, nggak quality time juga akhirnya gitu loh. Buat saya itu jebakan jadinya. Jadi kita selalu punya guilty feeling. Orang-orang yang kerja, kami hamba Tuhan ya, bersyukurlah yang libur hari Senin lah. Saya nggak libur hari Senin. Ya, karena saya Senin sampai Sabtu saya pelayanan, Minggu di gereja, Senin Sabtu pelayanan. Jadi saya nggak ada liburnya nih. Ya. Nah, jadi bisa bayangin betapa guilty feeling saya kemudian jadi naik karena kalau saya nggak ada sama sekali ya waktu sama istri berdua. Ada sebenarnya. Kalau di tempat tidur. Jadi apa yang saya lakukan di tempat tidur? Saya bilang tadi ya. Apakah chat atau apa? Udah capek kita kan? Tiba-tiba semuanya ngorok aja. Yang mendengar tidur. Tapi itu dia sentuhan. Ya itu juga bisa jadi quality time kan. Jadi bagaimana tidur kita itu jadi quality time. Oke. Jadi hal yang menarik nih teman-teman ya, saya tangkap nih Pak. Nih ya. Jadi ternyata pemikiran bahwa quality time itu adalah harus berdua, spare waktu khusus, kemudian benar-benar ngobrol berdua selama 1 jam intens. Bukan itu ternyata. Kan itu jadi rutin aja. Oke, tiap hari Kamis saya akan quality time sama istri saya 1 jam makan. Setahun jadi apa? Jadi rutin itu. Iya. Lu mau ngomong apa sekarang kalau setiap hari Kamis ngomong? Ketemu gitu ya. Akhirnya apa ya? Cuma makan. Akhirnya jadi apa? Jadi obligation akhirnya. Nggak quality lagi. Iya. Harusnya tadi Pak ya menarik 24 jam itu ya. Bagaimana kita create itu, waktu-waktu yang Tuhan berikan tuh kita bikin jadi quality time. Oke. Menarik teman-teman. Nah, ada pengaruh budaya nggak sih Pak dengan hal-hal seperti ini Pak? Maksudnya yang namanya kalau misalnya sudah punya anak, biasanya kan semua orang fokus kepada anak. Nah, sebenarnya kan ada yang bilang begini, anak itu sebenarnya mempersatukan suami istri semakin dekat atau semakin menjauhkan sebenarnya Pak. Pada prakteknya kan setelah punya anak, kemudian sibuk dengan anak Pak. Quality time susah sekali tercipta antara suami dengan istri. Ya, itu kembali ke kenapa kita menikah ya. Saya terus terang aja nih, saya menikah untuk punya keturunan. Ya. Tapi rencananya nggak 4 kayak sekarang, sebenarnya rencananya 2 aja gitu. 2 lagi nih bonus gitu. Jangan ditiru. Hari gini hari keempat, jangan ditiru. Gitu. Tapi yang saya pelajari ya, saya sudah mau 33 tahun menikah ya. Yang saya pelajari adalah kembali ke yang tadi ya. Ketika saya menikah itu sekedar hanya untuk fungsional aja. Kenapa sih Bimantoro menikah? Oh, semua orang nikah, umur 20 menikah, 24 menikah, 30, semua orang nikah. Selesai kuliah,
kerja, yang ditanya apa? Kapan nikah gitu? Saya nikah lah gitu loh. Kalau dasar saya cuma itu aja, maka cara saya melihat istri, cara saya melihat anak-anak itu jadi obligation, beban. Kalau udah begitu bro, lu bagaimana? Waduh, pulang ke rumah ya, anak nanti saya mesti sekolah TK, SD, SMP ya. Lihat, mohon maaf nih, sekolah Kristen dengan uang pangkal dan SPP yang amazing gitu ya. Wah, mulai akhirnya apa? Oh, saya kerja harus lebih keras lagi. Kejebaknya di mana tuh? Fungsional lagi. Fungsional ya. Ketika anak itu kemudian tidak perform sesuai dengan apa yang saya harapkan, maka saya akan ungkit yang fungsional. Kalau saya bukan orang yang ekspresif, maka saya akan pendem. Wah, anak gua nih ya, tidak menghargai orang tua, gitu ya. Nggak menghargai betapa capek papanya kerja. Udah kerja keras buat dia ya, dikasih semua, provide semua buat dia. Itu mulai itu, hitungannya mulai. Karena dia tidak memberikan itu. Sehingga mau mengasihi mereka bukan walaupun, tapi karena. Oh, saya mengasihi mereka ketika mereka jadi juara di kelasnya. Nah udah gitu, ini ya budaya ini yang akhirnya bagi saya itu orang Asia itu budaya kompetisinya tinggi. Kompetisi ya? Budaya kompetisi tinggi. Dalam semua bidang kompetisi. Asia Pak? Asia. Oke, menarik nih. Ya, nah itu yang kemudian coba dirombak oleh teman-teman orang Asia yang belajar di Amerika, di Eropa itu coba dirombak. Yang di bidang konseling, bidang psikologi itu mereka coba merombak itu. Tapi nggak gampang ternyata. Karena berapa orang sih yang merasa itu penting gitu ya, bahwa kompetisi ini bukan sesuatu yang utama. Yang utama pasti cooperation sebetulnya. Bagaimana kita dalam sebuah keluarga, kita mesti yakin ya, bahwa keluarga itu adalah sarana yang terbaik yang Tuhan berikan untuk semua orang di dalamnya itu bertumbuh. Dengan cara apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan samanya. Dengan ketika mereka arguing, berantem, marah-marahan, itu cara mereka bertumbuh. Tapi kalau semangatnya kompetisi, bro, bertumbuhnya bukan win-win loh, win-lose. Berarti sama seperti kalau ada orang tua membandingkan anak itu kompetisi. Ya. Begitu ya Pak ya? Ya. Sama seperti seorang pria membandingkan istri sama istri orang lain. Kan gitu. Akhirnya begitu. Ya. Akhirnya kita membandingkan kan. Ibu-ibu kalau ketemu di sekolah apa yang ditanya, wah anak gua ranking 1 gitu ya. Oh anak gua ikut kursus A, B, C, D, E, F, G. Wah, ibu-ibu yang gak ikut kursus kan dia minder dia. Akhirnya paksa suami harus kursus sama-sama. Oh luar biasa. Atau cerita liburan kemana kemarin. Ya, jadi ini yang bagi saya sampai hari ini tuh masih terjadi loh. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu apakah orang tua yang sekarang melakukan itu tuh dia tidak merasa sakit hati digituin gitu. Atau justru malah jadi projection. Gua dulu direndahkan, sekarang anak gua mesti bisa menggantikan gua untuk meninggikan gua. Itu transaksi lagi tuh. Iya. Nah, ini yang bagi saya kita semua mesti sadar ya bahwa ada budaya yang mesti kita rubah. Dan ini sangat tidak Kristiani loh. Budaya Kristen kita tuh kan siapa yang lebih rohani harus melayani yang lebih tidak rohani. Siapa yang terbesar harus jadi orang yang mau melayani. Wah itu ya praktis di keluarga. Hopefully dugaan saya salah loh. Zero loh. Jadi servant fatherhood, servant motherhood, servant childhood itu kalau kita berani ya. Kayak Kubler and Harrop itu tahun 1965 dia teliti hampir 500 pasangan Amerika ya, ekonomi baik ya, a good Christian ya, diteliti itu. Ada 5 tipologi pernikahan ya, yang 3 institusional, yang 2 relasional. Yang relasional dulu ya, vital sama total marriage. Jadi vital itu pernikahan yang hidup. Oke. Ya. Total itu pernikahan yang kemana-mana sama kayak zaman dulu tuh ya, pakai seragam, kerja bareng-bareng, makan bareng-bareng nggak boleh. Itu jadi terlalu, sehingga untuk kehidupan personal nggak ada. Oke. Nah, vital paling bagus ya. Nah, tapi dari 5 orang itu ini sedikit sekali. Yang vital ini. Vital sama total ini sedikit, ditemukan sedikit. Yang 3 lagi apa sih? Yang pertama namanya conflict habituated marriage, pernikahan yang berantem terus tiap hari. Tiap hari berantem? Tiap hari. Jadi ibaratnya lu kalau nggak berantem sakit gigi apa badan lu nggak enak itu mesti berantem. Ya. Tapi ini sedikit juga loh. Lalu muncul yang namanya passive
congenial marriage. Oh ternyata didapati ada pernikahan-pernikahannya cukup banyak. Itu terjadi karena perjodohan. Oke. Ya. Jadi menikah itu sebagai sequence saja dalam life cycle. Sudah saatnya menikah ya sudah. Ya nikah. Jadi mereka baik-baik aja tapi pasif gitu loh. Lalu ada devitalized marriage. Nah, devitalized-nya emotional divorce. Ternyata ini yang paling banyak. Bukan yang pasif, tapi yang devitalized marriage. Jadi pernikahan yang tadinya oke, tiba-tiba dingin. Nah itu tiba-tiba tuh sebenarnya ada tanda-tandanya Pak, menurut Bapak Pak. Sudah ada ciri-cirinya, cuma mereka nggak sadar bahwa ini sebenarnya sudah menuju ke arah sana nih Pak. Banyak orang itu ketika kita kasih warning nggak terima. Bahwa kamu tuh nggak cocok sama orang itu. Jadi ada gini, ada orang datang ke saya tuh, saya tanya, kenapa sih kamu pilih pasangan kamu? Oh soalnya pasangan saya tidak seperti mama saya. Beda banget. Ternyata dia tuh nggak belajar bagaimana caranya menghadapi wanita. Dia belajar bagaimana cara menghadapi tipe perempuan kayak mamanya. Berhasil dia kontrol itu. Ini objek yang baru nih. Nggak berhasil dia. Frustrated. Jadi tadi yang sesuatu yang dia banggakan, dia mau jadi dia merasa wah gue breakthrough nih ya, gue bisa bahagia sekali ya. Tapi begitu dia menikah dengan wanita itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, kok gue nggak bisa kontrol ya? Cewa dia, mulai turun dia. Lalu lihat mamanya, oh ternyata mama gue best. Wah, gitu ya. Kenapa? Kan dia bisa kontrol nih. Iya. Akhirnya apa ya tadi turun dia, turun. Nah. Devitalized marriage ini kalau di orang Kristen pada saat itu adalah mereka nggak mau cerai karena orang Kristen cerai itu apa sih? Waduh, memalukan lah. Dan mereka juga nggak ada niat untuk cari pasangan baru. Nggak ada. Ini orang baik-baik semua. Tapi terjebak di dalam tadi ya. Akhirnya ya udah deh demi anak, ya atau demi nama keluarga, udah tetap. Jadi masih keluar bareng, masih apa? Tapi memang sebenarnya udah nggak ada sparklingnya lagi ya. Nggak ada ribut bro, nggak ada ribut. Jadi oleh Cuba Harun nggak ada ribut, nggak ada. Jadi tapi udah nggak ada sparklingnya. Kalau mereka happy dengan begitu, atau sebenarnya mereka nggak happy atau gimana? Itu yang bahaya bro. Karena nggak ada dosa, dosa yang terjadi karena itu gitu. Jadi ya udah oke loh. Anak-anak nggak pernah lihat orang tua berantem gitu. Tapi itu jadi contoh. Papi mami gue nggak pernah duduk barengan, mereka nggak pernah lihat papi maminya kissing, gitu nggak pernah rangkulan. Ya, mereka oke aja kok, sampai tua sampai mati. Kenapa sih sekarang papi menyuruh saya 5-minute hugs in the morning? Kenapa sih papi minta saya seminggu sekali tidak teratur, tidak reguler ngajak istri saya atau ajak suami saya makan? Kenapa sih papi nyuruh saya doing something untuk pasangan saya? Orang tua saya nggak apa-apa kok, aman-aman aja. Justru itu bahayanya Pak ya, ketika merasa bahwa ya nggak apa, memang nggak kenapa-kenapa. Tadi akhirnya muncul lah, oh kami sudah seperti adik kakak. Iya, sahabat. Saling mengerti aja. Gue nggak pernah berantem kok. Ya ngobrol. Tapi lihat datang gini udah nggak merinding lagi, dia udah nggak ada goosebump lagi. Kalau dulu waktu pacaran kan baru lihat datang udah merinding gitu. Sekarang dikecek-kecek nggak. Nah itu yang saya pikir ya akhirnya. Dan mungkin karena kita gereja juga ya, tidak ke situ larinya. Kita lebih lari ke hal-hal yang spiritual gitu ya. Bagaimana jadi berkat buat orang lain gitu ya. Sehingga mereka tuh orang-orang yang pelayanan di gereja luar biasa. Mission trip sana, mission trip sini gitu. Tapi mereka deep inside itu empty. Atau sering juga kita lihat pergi gereja selalu bareng, pulang gereja selalu makan bareng. Public space-nya oke loh. Iya, kemana-mana bareng dengan ini. Tapi ya, dan mereka merasa, oke, nggak ada masalah Pak sebenarnya. Nah tapi kan itu potret itu apakah kita mesti mulai perhatikan, apakah potret itu yang kita lihat selama ini. Sehingga kita akhirnya tidak lagi melihat bahwa mereka, pasangan kita adalah pewaris tata kasih karunia Allah. Ya, bahwa kita nanti akan sama-sama di surga untuk eternally. Iya. Jadi apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi lalu kita juga tidak mempraktekkan ya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tidak menghadirkan suasana surga di rumah ya. Nggak ada lagi effort kita untuk memperbaiki pasangan kita. Nggak ada lagi effort kita untuk menunjukkan bahwa Yesus mengasihi saya mengasihi kamu gitu.
Nah, itu udah divide trust bro. Udah apa lagi coba? Everything oke kok, financially oke, anak-anak oke, semua oke. Tapi ya begitu jadinya. Ini yang saya pikir kalau di survei yang dari BKKBN ya, 58% itu unhappy. Begitu ngobrol ya unhappy. Nah, kita bersyukurnya adalah tidak ada kesempatan ketemu sama penggoda-penggoda nih. Wah, yuk bayangin kalau ada kesempatan ketemu sama orang-orang yang bisa memanfaatkan ini, maka terjadilah ada will, ada pill. Karena gampang sekali di sini. Orang-orang yang sudah terbiasa memainkan emosi orang, tahu orang begini tuh gampang sekali bro. Kasih perhatian. Ya. Di call, udah makan apa belum? Makan bareng yuk. Gitu. Sudah. Selesai Pak. Selesai. Tidak berapa banyak ayat suci yang kamu baca, berapa sering kamu berdoa itu melawan godaan gini, mengisi lubang emosi gini, itu ambruk semua. Maka kita tidak heran ada banyak a good Christian, orang-orang Kristen yang baik itu jatuh di situ. Ya. Nah, kalau begitu Pak, apa tipsnya Pak dari Pak Bimantoro nih Pak supaya keluarga-keluarga ini bisa mulai punya mindset yang benar Pak ya bahwa oke, memang nggak ada masalah tapi ya apakah kita akan menularkan ini kepada keturunan kita, keluarga kita seperti itu lagi, dan kalaupun misalnya ada keluarga yang mungkin sudah seperti ini, bagaimana supaya bisa mulai hangat kembali Pak? Oke. Nomor 1, sex life. Ya, apakah pasangan-pasangan ini masih bisa menikmati kehidupan seksual itu sebagai sarana rekreasional? Karena seks itu bukan cuma sarana produksi aja ya, reproduksi aja, tapi sebagai sarana rekreasional. Ya. Sehingga kalau kita mau membangun lagi api ini, coba bangun dulu ketertarikan seksual. Oke. Kenapa ke situ? Banyak orang tanya ke gue, Pak Bim kenapa sih selalu tanyanya ke situ? Kalau kamu udah nggak tertarik seksual sama pasangan kamu, gimana saya mau ngidupin lagi apinya? Seksual yang itu kan animal instinct. Kalau kita secara insting saya aja. baru mau nanya itu Pak, kenapa itu nomor 1? Ya, karena kalau secara insting aja, kita semua manusia itu makhluk seksual. Ada libidonya kita. Laki-laki ya penuh spermanya mesti keluar segala macam. Wanita dia ada masa-masa di mana dia libidonya naik gitu. Nah kalau dengan pasangannya sudah nggak ada lagi ketertarikan ke situ, you mau bikin apa? Ibaratnya ya kita mau menyalakan kayu bakar nih ya. Itu nggak ada koreknya. Oke. Jadi kalau kita sudah nggak ada ketertarikan seksual sama pasangan kita, wah saya mesti tanya tuh, gimana bisa masuk ke personal? Nah ini bagi saya hati-hati sekali nih. Lalu orang bilang lo kan ada menopause segala macam, aduh ya, ada andropause segala macam, ayo, kurang baca tuh orang-orang tuh ya. Ya, jadi saya sempat ada kemudian kolega saya itu dokter di Bandung ya. Saya tanya sebetulnya sexual relationship itu bukan sexual intercourse, pegangan tangan, berpelukan, ya berciuman itu sexual relationship. Jadi orang jangan pikir bahwa sexual relationship itu hanya sekedar sexual intercourse. Dan ini yang jadi keliru ini. Jadi bagaimana saya bisa menikmati pegang tangan pasangan saya, ya peluk dia, usap-usap kepalanya, tidur di bahunya. Pijit-pijit nah, gitu ya. Itu hidupkan itu dulu deh. Jadi mulai dengan sentuhan. Sesuatu yang konkret. Iya. Ya, itu kan konkret. Iya. Kalau jarang cium, mulai sering-sering cium dulu. Ya. Makanya saya selalu bilang, 5 menit berpelukan di pagi hari. Itu aja nggak gampang. Kalau orang udah dingin tuh itu nggak gampang. 5 menit di pagi hari. Pelukan pagi hari. 5 menit di pagi Pelukan hari teman-teman. Pagi hari. Jadi ini saya kasih contoh nih ya. Kenapa dia belum sikat gigi, astaga. Jadi bangun tidur, pelukan 5 menit. Sebelum sikat gigi, sebelum yang lain-lain ya. Oke. As it is. You kalau tidak bisa menerima kekurangan pasangan you pagi hari dengan memeluk dia, you gimana bisa? Kalau kamu nggak tahan dengan bau mulutnya, bagaimana kamu tahan dengan kelakuannya?
Apalagi Pak ya. Iya, bau mulut itu kan sikat gigi beres. Iya, kelakuan. Kelakuan wah, nggak mungkin disikat. Jadi itu loh, jadi hidupkan itu loh. Jadi oh pasangan saya sakit, iya saya bilang kan bukan sexual intercourse. Yuk usap-usap dia, ya peluk dia. Orang sakit dipeluk kan seneng. Bisa merasakan kasih. Jadi bahwa I care for you, you care for me gitu ya. Bagaimana kita kemudian ada non-verbal communication itu yang tersalurkan. Plus verbal communication, I love you lah gitu ya. Itu kan tidak semua orang Asia dengan mudah mengucapkan I love you pada pasangan. Iya. Lebih mudah pakai emoticon di WhatsApp. Lebih lancar Pak. Iya, tapi kan nggak ada sernya itu. Iya, Tapi it's okay. Jadi buat saya itu yang pertama kali tipsnya. Ya. Jadi bangunlah itu. Ya. Lalu gimana? Oke, setelah ketertarikan secara seksual itu muncul lagi ya, maka kita mesti selalu cari ya sesuatu yang lovable dari pasangan kita. Sesuatu yang lovable. Lovable. Oke, dari pasangan kita. Iya, yang nggak bisa hilang oleh waktu. Oke. Jadi kalau hanya fisik aja, udah umur 90, udah umur di atas 70 tahun udah kelut sana kelut sini tarik-tarik juga percuma lah. Ya. Ini sesuatu yang lovable. Ya. Apa sih biasanya karakter? Nah sehingga, ini buat dua-duanya ya. Maka kita harus selalu melihat apa sih yang lovable dalam diri kita. Nah ini paling susah. Artinya sesuatu hal yang kita paling suka dari dia, yang memang sangat-sangat kita anggap itu inilah indahnya dia karena ini, itu Pak maksudnya. Satu aja cari. Sehingga bagi saya ya, semua manusia itu punya sesuatu yang lovable. Oke. Cuma pengalaman hidup itu membuat yang lovable ini lalu simpan. Jadi kalau kami di konseling itu ada namanya primary emotion sama secondary emotion. Ya. Primary emotion apa sih? Saya khawatir, saya cemas. Ya. Ini tenggelam ya. Yang keluar apa? Secondary emotion. Ketika saya khawatir, saya ngambek. Ketika saya takut, saya ngambek. Nah, kita mesti mulai belajar yang primary ini. Jadi keluar, mesti cari ya. Saya sama Pak Seng Chuan tuh mesti mulai cari. Apa sih dari kita tuh yang sungguh amat baik yang Tuhan taruh. Nah, kita kadang-kadang juga kita sendiri nggak tahu gimana pasangan kita mau tahu. Jadi kita sendiri harus tahu diri kita sendiri dulu nih Pak. Ya, nah tapi itu baru bisa muncul Pak Seng Chuan. Kalau tadi ya, kita merasa hidup kita tuh diakui oleh orang. Makanya sebenarnya yang pertama tadi, hubungan seks itu akan membuat orang itu merasa bahwa dia masih dibutuhkan. Masih dihargai. Kalau orang Jawa bilang masih diwongke lah gitu. Apalagi kalau wanita ya. Waduh, kayaknya saya masih satu-satunya wanita dalam hidup suami saya. Padahal enggak. Iya. Wanita dalam hidup saya itu ada 3 paling enggak. Di luar istri saya. Iya. Dan saya mencintai mereka. Ya, kehilangan mereka itu luka buat saya. Ya. Mama saya, mertua saya, sama ipar saya. Apakah saya nggak lebih cinta saya? Ya cinta lah. Ya. Tapi bukan itu. Artinya dia merasa bahwa suami saya itu masih perhatian. Nah itu akan naik nih. Makanya sebenarnya tadi paling gampang itu coba di seksnya dulu. Jadi makanya kenapa seksnya awal dulu. Ya. Karena itu konkret itu. Membangun rasa berharga. Sehingga dia mulai cari, dia akan baru mulai effortnya nih. Oke, gimana caranya saya akan mempertahankan itu karena feedbacknya kan enak. Kalau nggak ngapain juga saya berubah, ngapain juga gue cari-cari tahu. Dia nyentuh gue aja nggak mau. Iya. Gitu. Iya. Oke. Nah, itu artinya dari situ nanti akan jadi artinya bisa karena bukan sesuatu yang nggak ada semua. Cuma kita entah karena pengalaman hidup gitu ya, pendem tuh semua. Oke, jadi yang pertama sex life, kedua lovable ya Pak ya. Ya, carilah sesuatu dalam diri kita yang lovable dan itu kita tunjukkan. Nah, sama-sama kita saling cari. Nggak usah banyak-banyak lah. Satu aja. Jadi masing-masing nih Pak, suami mencari lovable dalam diri pasangannya, termasuk kita juga mesti mulai dong. Apa sih yang kita bisa gini deh, apa yang bisa kita berikan yang membuat pasangan kita tuh nggak bisa lupa sama kita. Bukan karena wajah kita, bukan karena materi kita, tapi karena sesuatu yang kita berikan buat dia tuh apa sih?
Jadi artinya lovable things ini sesuatu yang akan membuat dia terus menerus bisa dekat sama kita. Kalaupun saya mau melakukan dosa, saya akan aduh nggak mungkin lah saya lakukan itu untuk orang yang seperti ini. Oke. Nah, itu bisa macam-macam ya, bisa act of service gitu, bisa macam-macam loh itu. Jadi sesuatu yang fenomenanya oke, tapi sebenarnya itu meaningful kok buat kita. Kalau kita konsisten meaningful ya. Saya kasih contoh aja ya. Istri saya itu pasti siapkan saya teh. Selalu itu ada cemilan. Walaupun saya intermittent fasting, jadi saya mulai jaga. Tapi dia selalu mau teh nggak gitu, mau apa. Nah, itu kan membuat kita merasa spesial. Bahwa di tengah dia capek ngurusin anak-anak gitu ya, ngurusin apalagi kemana kami mama tua saya meninggal, mama saya meninggal dalam waktu 2 hari itu kita semua capek gitu. Tapi dia masih care tuh. Nah itu buat saya kan act of service-nya itu walaupun dia udah tua nggak bakal hilang gitu loh. Itu jempolnya Pak. Oh iya. Nah tapi bagaimana dia bisa begitu kalau saya kemudian tidak menghargai itu gitu loh. Itu masalah. Saya mesti memperkuat itu loh. Menghargai gitu. Nah, kadang-kadang mungkin saya thank you gitu ya. Atau abis dia bikinin teh itu kita peluk gitu ya. Jadi act of service-nya itu jadi meaningful nih. Sesuatu yang tadinya biasa mungkin kewajiban ibu-ibu zaman dulu diajarin sama mamanya dia, tapi jadi meaningful nih bahwa apa yang dia lakukan itu yang lovable. Jangan yang cari susah-susah lah gitu. Suami kamu pulang gitu ya dari kerja capek-capek gitu ya. You say thank you lah. Nah, dia kan senang tuh. Jadi kerja untuk dia itu act of service. Bahwa dia akan berusaha untuk provide keluarganya sebaik mungkin, itu act of service. Akhirnya apa? Oh, apa sih yang kamu kenang? Oh, suami saya seorang yang pekerja keras. Itu yang lovable. Jadi fenomenanya bisa sama, tapi means-nya bisa jadi beda. Iya. Nah itu yang kan nggak mungkin dihilangkan sama usia. Makanya nanti menua bersama pun tetap ada sesuatu yang kita lakukan. Itu yang membuat kita jadi lovable. Jadi mesti ada sesuatu yang dilakukan, ada meaning yang ditangkap yang memang seperti itu. Itu memang butuh strategi sih. Jadi nggak kalau keluarga itu hanya sekedar fungsional, akhirnya jadi tadi passive congenial marriage itu. Jadi hanya memang karena kewajiban gitu ya. Atau jadi devitalized marriage. Tapi kalau kita bangun seperti itu, jadi kita pergi ke gereja bareng berdua nih. Itu meaningful nggak sih buat kita? Jangan jadi kewajiban doang. Jangan terjebak dengan menjadikan sebagai kewajiban. Rutinitas Pak. Ya. Kadang-kadang saya suruh, awal itu saya suruh pasangan tuh berdoa setiap pagi. Tapi ternyata jadi rutin itu. Terjebak juga. Nah, jadi rutin itu. Akhirnya, aduh saya bingung, doa gitu apa istri saya nggak bosan, saya doanya begitu lagi. Gitu. Nah, tapi sebenarnya makanya karena doanya nggak jadi meaning dia. Nah, bahasa doanya itu bahasa doa yang fungsional, berkati anak saya, berkati istri saya, jadi nggak personal gitu loh. Nah itu artinya ada kalimat-kalimat yang kita mesti secara personal. Makanya ini sebenarnya yang gampang aja deh, 5 minute hugs in the morning deh. Itu nggak ada kata-kata yuk. Nggak usah ngomong, nggak usah ngapa-ngapain. Apakah yuk masih bisa merasakan kehangatan itu? Strum-strumnya. Nah itu bagi saya 2 itu aja kita coba deh. Ya, sex life-nya diperbaiki. Ya. Sekali lagi ya, bukan sexual intercourse ya, tapi sex life itu pegangan tangan, bertatapan, ya. Ada activity-nya ada di sana ya. Jadi bukan nggak nata saling seperti gitu ya. Jadi hati-hati itu. Lalu tadi ya, sesuatu yang lovable dalam diri kita tuh kita amplify. Dan kita juga mesti cari di pasangan, amplify. Semuanya mesti kasih positive feedback. Saya lakukan ini, oke, dia respon, oke, diperkuat. Itu aja sebetulnya ya. Namun susahnya adalah Pak ketika, misalnya ya Pak, saya menemukan ini adalah lovable punya saya nih Pak. Tapi pasangan tidak bisa melihat itu. Nah, itu bisa jadi masalah juga Pak. Itu artinya, sebetulnya bukan nggak bisa lihat sih ya. Ada sesuatu yang dia butuhkan sebelum itu. Jembatannya nggak ada tuh buat lihat itu tuh. Jembatannya dia belum bisa melihat itu sebenarnya. Karena ada masih luka, jembatannya nggak ada. Begitu dia merasa tidak diakui, tidak dihargai, kita sesuatu yang lovable yang dalam diri kita tuh nggak bakal kelihatan. Iya. Jadi makanya kalau saya jembatannya sex life itu jembatannya. Oke. Jadi mesti ada jembatannya ke arah situ. Kalau nggak ada jembatannya repot. Ya tidak heran kalau ada suami yang bilang, saya sudah kerja keras gini kamu nggak menghargai. Menurut dia kan ini lovable saya nih. Tapi bagi istri, ya lu
Emang kewajiban lu. Kewajiban lu ya, tapi Makanya kalau mau ya sex life-nya diperbaiki dulu. artinya ya, Pak, gitu ya. Jadi ada passion, ada intimacy sama komitmen. Komitmen oke. Intimacy ini kan artinya ada hal-hal yang saya senang lakukan bersama. Itu kan jarang sekali ya. Saya sama istri saya tuh nggak punya hobi yang sama tuh, kita tuh nggak ada. Kecuali jalan-jalan. Ya, tapi jalan-jalan pun saya lebih senang ke gunung, lebih senang ke laut kan, itu beda lagi gitu. Tapi paling nggak jalan lah itu ya. Ya, itu kita mesti cari ya. Tapi passion ini nggak boleh hilang. Passion ini apa sih? Ketertarikan secara fisikal. Saya kemarin oleh dalam seminar keluarga itu saya selalu tampilkan satu klip itu ya, tentang bagaimana orang-orang sudah tua itu kemudian saling menyatakan cinta di depan orang. Aduh ya, lihat kakek nenek ciuman depan kita kan kita aneh kan. kok kayaknya gimana itu? Ya, udah tua aja gitu ya. Ya. Tapi Iya. mereka masih dengan segala macam perbedaan, mereka masih mau menunjukkan bahwa saya sayang sama kamu. Wah, buat saya luar biasa. Mana ada kita lihat kakek-kakek nenek depan kita ciuman. Yang kita lihat ciuman itu hanyalah pengantin baru aja. Kan lucu ya? Lama udah nggak ada Kan lucu lagi. ya? Pak. Iya. Setiap kali ada pengantin, ada pernikahan, pasti ada first kiss. Depan umum. Habis itu? Nggak pernah lagi. Nggak ada lagi Habis kebiasaan itu. Jangan-jangan cuma itulah satu-satunya first kiss depan umum. Yang kemudian anak pun nggak pernah lihat. Lucu ya? Iya. menarik. Kita boleh adopsi first kiss, tapi kita tidak boleh adopsi yang romanticism sepanjang usia kita. Sehingga bagi saya hati-hati sekali ya, hati-hati sekali. Ini pengalaman pribadi saya ya. Jadi kita nggak usah kasih sesuatu yang wah gitu ya. Simple thing aja yang ada dalam diri kita. Sekali lagi ya, satu, saya adalah makhluk seksual, saya punya kebutuhan seksual. Harusnya saya salurkan itu. Habis itu jadi jembatan buat saya. Oke, kemudian saya bisa amplify the lovable side of me. Baru dia akan baca itu. Yes. Kira-kira gitu. Iya. Teman-teman, menarik sekali. Jadi sebenarnya yang namanya menghangatkan hubungan itu tidak terjadi secara otomatis. Tapi memang harus diusahakan, disengaja. Ya, tadi ada 2 hal yang bisa dilakukan teman-teman. Nah, sebagai penutup nih, Pak Bimantoro, silakan Pak, boleh disimpulkan apa yang kita bahas hari ini, Pak. Simpel aja ya. Jadi kalau kita mau melakukan fresh start ya, dalam bisnis kita kan fresh start itu kan nggak harus yang mahal-mahal. Ya, jadi do something small tapi meaningful. Do something small tapi meaningful. Ya, nggak perlu bulan madu ke Labuan Bajo lah ya, nggak perlu lah. Do something small aja dalam keseharian kita gitu ya. Yang pasangan kita tuh kan kaget-kaget, kenapa ya? Tapi konsisten. Jadi jangan cuma sekali. Gini, kadang-kadang kalau kita makan perubahan lalu sekali terus kita enggak, itu mesti konsisten. Ya, jadi do something small, meaningful, konsisten. Ya, jadi buat saya tantangan hidup udah makin luar biasa ya. Saya dapat kabar terakhir itu di Tangerang itu 300.000 janda, 3 juta janda tahun lalu gitu ya, ada di IG itu. Waduh, kok tambah. Lalu puji Tuhannya Tangsel tempat saya nggak ada, kosong. Jadi Kabupaten Tangerang sama Tangerang. Tangsel 0 datanya. Oh, puji Tuhan ya. Tapi segitu banyak orang loh. Kenapa sih? Dan kalau pas yang Cuan lihat itu ya, reason untuk divorce itu bukan karena ada pihak ketiga loh. Ekonomi tidak cocok. Perselisihan ya Pak ya? Perselisihan. Sesuatu yang karena fungsional tidak terpenuhi. Jadi hati-hati sekali ya. Fungsional, personal, rekreasional. Ini Jangan lupa dijaga. teman-teman. Oke. Baik, terima kasih Pak Bimantoro buat sesi hari ini. Sama-sama, saya terima kasih nih udah diundang nih. Banyak hal baru yang kami bisa dapatkan Pak. Semoga sesi kali ini benar-benar bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Ya. Ya, kita akan tutup dalam doa. Saya persilakan Benda tolong Pak. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga untuk kesempatan yang sangat berharga ini. Mungkin ini bukan ide atau konsep yang baru. Tapi kami boleh mengingatkan setiap pasangan yang boleh menyaksikan podcast ini untuk kembali mereview
Apakah mereka masih benar-benar saling mengasihi sebagaimana Tuhan izinkan dalam pernikahan mereka? Ingatkan kami Tuhan untuk terus melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu bagi pernikahan kami. Bahwa pernikahan ini bukan hanya sekedar untuk fungsional, tapi juga kami harus menjalin relasi yang personal. Kami juga harus membangun suasana yang rekreasional dalam kehidupan pernikahan kami. Supaya pernikahan kami menjadi pernikahan yang memuliakan Bapa di surga. Bukan untuk memuliakan kami Tuhan, tapi sekali lagi untuk setiap orang yang melihat pernikahan kami yang baik, mereka akan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih untuk kesempatan yang berharga ini. Kiranya Tuhan memberkati podcast ini untuk boleh jadi berkat bagi banyak orang. Dalam Yesus Yesus, Tuhan selamat kami yang hidup. Amin. Amin.